Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakina dengan NIM 10156123120. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pola komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi verbal adalah bentuk penyampaian pesan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, pesan verbal tersusun melalui sistem bahasa yang memiliki aturan, struktur, dan makna sehingga dapat dipahami oleh komunikator dan komunikan. Nah, pola komunikasi verbal menekankan bagaimana seseorang memilih kata, menata kalimat, menyampaikan pesan secara sistematis, dan menyepakati bahasa bersama. Nah, komunikasi verbal memungkinkan penyampaian pesan secara eksplisit, jelas, dan dapat didokumentasikan, misalnya dalam percakapan, diskusi, presentasi, maupun tulisan akademik. Nah, adapun pandangan para pakar mengenai komunikasi verbal, yang pertama ada Joseph A. DeVito, menegaskan bahwa komunikasi verbal berfungsi sebagai sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna melalui bahasa yang terstruktur. DeVito menyebutkan bahwa bahasa tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan pikiran dan budaya pembicara. Pola komunikasi verbal merupakan alat utama untuk menyampaikan konsep abstrak. Kemudian ada Burgon, Hunsaker, dan Dawson. Dalam bukunya Human Communication, mereka menegaskan bahwa komunikasi verbal bersifat konvensional. Artinya, makna tidak hanya melekat pada kata, tetapi dibangun oleh kesepakatan sosial. Nah, kita masuk pada pola komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal merupakan penyampaian pesan tanpa kata-kata, tetapi melalui bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, sentuhan, intonasi suara, jarak, dan penampilan fisik. Pola ini digunakan untuk memperkuat, menegaskan, dan bahkan menggantikan bahasa verbal. Nah, komunikasi nonverbal bersifat implisit, seringkali muncul secara spontan dan mampu menyampaikan emosi atau sikap lebih kuat daripada kata-kata. Nah, masuk pada pandangan para pakar mengenai komunikasi nonverbal. Yang pertama ada Albert Mehrabian. Dalam bukunya Mehrabian Communication Model menyatakan bahwa ketika pesan nonverbal dan verbal tidak selaras, maka komunikan lebih percaya kepada pesan nonverbal karena dianggap lebih jujur dan spontan. Kemudian ada Larry A. Samovar dan Richard Porter dalam bukunya Communication Between Cultures menjelaskan bahwa komunikasi nonverbal adalah inti dari komunikasi antar budaya. Sebab ia bersifat universal namun juga dipengaruhi oleh budaya. Mereka menekankan bahwa pola pesan nonverbal menciptakan makna melalui cues seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Kemudian ada Bill Wichtel, tokoh Kansik, menegaskan bahwa bahasa tubuh adalah sistem komunikasi yang kompleks. Menurutnya, 60-65% komunikasi manusia dalam interaksi sosial sehari-hari bersifat nonverbal. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.